Hola, terima kasih sudah klik videoku di YouTube ini. Jadi saya sebenarnya sudah bikin YouTube dari tahun kapan? 2008, 2009, tapi sangat jarang upload. Dan terakhir upload adalah 1 tahun yang lalu. Jadi ini saya rekam beberapa video di YouTube lah. Nah, sekarang saya mau coba bikin video tentang skill-skill apa aja yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin bikin bisnis jasa. Ya, sesuai lah di judulnya. Oh ya, saya tuh mau bikin video YouTube yang sangat simple. Saya tidak mau edit kalau bisa. Kalaupun diedit, hal yang sangat minim lah. Saya tidak mau cut. Kalaupun saya ngomong sama ini, kebetulan Alex yang bantuin rekam, tidak menjadi masalah. Saya mau lihat ini, tidak menjadi masalah. Kalau kalian suka, ya kalian nonton. Kalau kalian butuh informasinya, kalau tidak ya silahkan mungkin klik videoku yang lain. Bukan video orang. Oke, sip. Ini beberapa poin yang perlu teman-teman miliki untuk menjadi seorang pebisnis di bidang jasa. Apa yang paling penting? Yang pertama adalah delegasi. Kenapa delegasi itu penting? Supaya kamu bisa memikirkan hal-hal yang lain dalam bisnismu. Karena kalau kamu nggak belajar delegasi, kamu yang akan terus-terusan menghandle teknis kerjaan. Kalau misalnya bisnismu adalah jasa arsitektur, ya mau nggak mau kamu yang akan selalu mendesain seterusnya, tidak bisa mendelegasikan ke orang lain. Kalau misalnya kamu seorang barber shop gitu, kalau kamu nggak belajar delegasi, kamu yang selalu akan menghandle kepala orang, menghandle rambut orang. Jadinya kamu tidak bisa mengembangkan dan berpikir bisnis ini diapakan lagi. Karena kamu terlalu fokus di dunia teknis. Istilahnya tuh, ya mau sampai kapan ngurusin dapur bro, gitu. Nah, terus yang kedua, supaya bisa melakukan delegasi, poin yang kedua adalah bangun sistem. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya berulang. Strateginya tuh adalah membuat sistem kayak gini nih. Kalau ada sesuatu yang berulang, kita dokumentasikan, lalu bikin sosialisasinya. Kalau misalnya ada yang kurang cocok, direvisi, didokumentasikan, lalu didelegasikan. Gitu. Jadi kita bangun pelan-pelan sistem. Bangun sistem itu biasanya akan menambah cost biasanya. Karena katakanlah, oh saya bangun sistem, saya butuh orang finance, artinya nambah cost. Nah makanya harus bijak dalam membangun sistem. Pelan-pelan, jangan semuanya langsung. Mungkin boleh bangun sistem di bidang internal dulu, finance dulu misalnya. Atau admin lah misalnya, admin secara umum. Atau mau mulai dari sisi marketingnya. Atau mau sisi dari kreatif atau orang produksinya. Pelan-pelan, satu-satu dikerjain sistemnya. Gitu. Terus, skill yang berikutnya adalah kita perlu belajar yang namanya membuat SOP, standar operasional perusahaan. Kenapa? Karena SOP ini sangat berfungsi ketika teman-teman tidak hadir lagi di kantor. Misalnya teman-teman harus meninggalkan kantor karena urusan yang lain, bertemu kolega, membangun networking, atau bertemu dengan proyek-proyek yang lebih besar. Jadi proyek-proyek yang sifatnya medium dan small itu akan diolah oleh tim yang lain dan sesuai dengan panduan yang ada di SOP. Makanya perlu teman-teman bikin SOP. Kalau SOP kantorku tuh udah tebal banget, udah kayak gini lah. Gitu. Terus, poin berikutnya SOP, delegasi, bangun sistem. Yang berikutnya supaya ketiganya ini jalan, kita perlu bikin tim leader. Kita melihat nih, di beberapa tim kita, orang-orangnya, kita perlu cerdik melihat yang mana ya yang bisa jadi leader di bisnis kita. Jadi pelan-pelan mungkin yang awalnya staff jadi kapten gitu, atau misalnya jadi team leader, atau misalnya supervisor, terserah, you name it lah, namanya apa. Dan caranya sebenarnya beragam. Ada orang yang melakukan tes dalam 1 bulan. Kita tes ya, kita bikin beauty contest ya. Jadi kita bikin lomba. Misalnya dari 5 orang, kita cari karya terbaik siapa. Atau cara komunikasi yang terbaik siapa. Cara presentasi yang terbaik siapa. Cara memimpinnya yang paling baik siapa dalam 1 bulan itu. Lalu kita pilih dan kita angkat. Supaya dia juga bertumbuh, karirnya bertumbuh. Secara salary, bonus juga bertumbuh. Gitu. Nah, terus yang berikutnya, kalau misalnya sudah ada sistem dan ada tim, artinya kamu sebagai business owner perlu menekan ego. Menekan ego yang saya maksud adalah mulai pelan-pelan mundur dari hal-hal teknis. Fokuslah mungkin memperbanyak referensi. Mulai belajar ilmu-ilmu bisnis, belajar ilmu negosiasi, belajar
ilmu model bisnis. Kan ada banyak banget tuh model bisnis gitu. Sering-seringlah baca buku, sering-seringlah nonton biografi tokoh-tokoh pebisnis ternama di dunia. Supaya bisa jadi referensimu juga. Supaya tim makin cerdas, kamu juga semakin berisi gitu. Dan yang berikutnya, ketika kamu mulai mundur dari teknis, selanjutnya kamu pelan-pelan menaikkan level tanggung jawab kerjaanmu secara pribadi. Fokus ke hal-hal strategis, bukan teknis lagi, fokus ke hal-hal yang sifatnya networking dan development. Jadi fokusnya networking atau pengembangan gitu. Jadi misalnya fokus ketemu dengan siapa, ketemu dengan stakeholder dari sisi pemerintahan, dari sisi community, dari sisi public figure, tokoh-tokoh publik yang bisa bermanfaat lah mungkin untuk bisnismu, atau bahkan mengakuisisi bisnis-bisnis yang lebih kecil yang bisa mensupport bisnismu. Katakanlah kamu seorang bisnis jasa PH production house, pelan-pelan kamu bisa mengakuisisi studio-studio animasi kecil, kamu bisa mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang penyewaan lighting atau sound engineer dan lain-lain. Kamu bisa akuisisi pelan-pelan itu. Kamu mempertimbangkan itu sekarang, bukan lagi ngurusin masalah teknis gitu. Udah berapa menit? 6 menit. Oke. Ini kayaknya cukup 6 menit saja, aman lah ya sebenarnya videonya. Menurutku ada 6 poin yang perlu teman-teman miliki sebagai orang yang ingin merintis bisnis jasa. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu teman-teman miliki lah skill-skillnya gitu. Oh ya, kalau misalnya kalian belum subscribe dan boleh juga follow saya di sosial mediaku, di Instagram, di TikTok, dan di Threads juga saya lumayan aktif. Iksan Bangsawan. Saya Iksan Bangsawan. Saya seorang entrepreneur. Terima kasih. Oke, ke-cut.